Bismillah, alhamdulillah para murid, para santri, para pemirsa. Kaset atau rekaman ini tolong disimpan karena ini adalah sejarah bagi manusia, peradaban yang tertimbun yang sudah 2000 tahun. Ini sangat penting untuk disimpan, untuk diterangkan kepada generasi, kepada putra-putra dan cucu-cucu kita. Karena sudah dibuka pada tahun dan bulan ini pada hari ini oleh guru ya. Untuk melanjutkan kaset rekaman video yang kedua dari Adam dan Hawa. Dari penjelasan tentang swarga, Hawa Adam, Adam Hawa, setan ula, buah kuldi. Karena passwordnya sudah ketemu, setan itu bahasa Jawa, kuldi itu bahasa Jawa. Artinya kitab-kitab yang tafsir sampai tahun 2022 itu nanti akan terkikis, terbuang. Tidak ada gunanya, tidak ada hikmah dan manfaatnya. Karena semua kitab yang beredar di dunia itu hanya tafsir dan asumsi. Semoga sejarah ini menjadi rahmat bagi umat manusia, agar tidak menjadikan polemik yang saling tuduh, saling menyalahkan, saling merasa benar. Pada hakikatnya, yang dipercaya, yang dipelajari, yang diajarkan itu adalah tafsir. Jadi, para murid, para santri, para pemirsa, semoga kalian sangat paham tentang sejarah ini. Paham ya? Masuk setelah terjadinya lelaki dan perempuan diibaratkan kemanten baru. Nah, kalau toh di situ sudah ada kemanten baru, di dalam surga kitab di sini tidak diterangkan bidadari, tapi di ayat-ayat lain, di hadis-hadis yang lain, mengapa diceritakan ada bidadari? Di kaset video yang lain kemarin, guru sudah menerangkan sejarahnya bidadari turun ke dunia. Adanya Terop, adanya Raden Tarub. Makanya ada bidadari. Yang dimaksud manusia dengan kebaikan, dengan mendapatkan bidadari, itu artinya istrimu sendiri. Makanya dari ajaran atau nenek moyang kita, sebelum melakukan pernikahan, diberilah acara untuk mempelai wanita namanya widodaren. Dimandikan, disuceni, diibaratkan seperti bidadari di surga. Karena Anda masih perjaka, istrimu masih gadis dan perawan. Artinya dari pernikahan yang suci, jejakannya suci, wanita suci, itulah dapat bidadari. Yang jadi problem, masyarakat umatnya rusak, belum waktunya sudah melakukan yang salah. Artinya kalian belum pernah dapat bidadari. Paham ya? Nah, tatkala dari simbol bidadari itu simbol kemanten baru, barulah ketemu cerita ada Nabi Nuh. Itu hanya peribahasa, bukan digambarkan ada banjir di situ tenggelam. Nuh itu maksudnya menui, ngebei. Sing dibei, yang dipenuhi, assalamualaikum, itu kuldi. Buah kuldinya dipenuhi, dibanjiri. Nah itu. Makanya mengapa ada cerita-cerita Nabi, ada Nabi Zakaria. Makanya Zakar itu artinya apa? Itu peribahasa. Lantas guru bagaimana? Katanya ada sejarah-sejarah atau tilas-tilas atau artefak-artefak. Guru memastikan itu adalah tipuan agar untuk membenarkan cerita. Sudah dipastikan, ya. Itu tidak ada. Agar manusia terkecoh dengan cerita-cerita yang fiktif itu. Jadi tidak ada. Nah, di antara nabi ini sekali lagi ya. Karena 25 itu disebut nabi, sehingga manusia berasumsi dikira ada orangnya persatunya, tidak. Nabi bahasa Jawa artinya lanang atau pria. Makanya dari angka 1, nabi pertama sampai 25,
Semua ndak ada yang wanita. Karena makna bahasa Nabi itu laki atau pria. Nah, yang dimaksud urutan nomor 2 sampai 25 itu ndak ada sosoknya. Diwakili hanya sosok. Satu contoh. Ada disebut Ibrahim. Jangan disebut Nabi, nanti salah. Ibrahim di kaset yang lain sudah diajarkan guru. Diberi pralambang ibarat Ibrahim diterangkan dengan dibakar api. Bukan orang Arab sakti mandraguna dibakar api, tidak. Ibrahim dibakar api itu, yang dibakar itu nafsunya, semangatnya, birahinya. Makanya Nabi Ibrahim dibakar apinya, manusianya tidak mati. Sama seperti kemanten baru. Apinya membara. Setelah apinya padam, besok tumbuh api lagi, nanti tumbuh lagi. Nah, untuk menerangkan sejarah atau sesuatu yang disembunyikan, Ibrahim ini simbolnya api. Nenek moyang dulu kurang lebih itu mewariskan 20 lembar kitab. Jadi dimaksudkan cerita tentang Ibrahim, tentang tata caranya, mulai khitan, mulai caranya, mulai obor rampihnya, itu ada 20 kitab atau 20 lembar atau 20 mashab. Musa ini digambarkan bukan seperti digambarkan manusia. Laut dipukul dengan tongkatnya, nanti terbelah, bukan. Sama, Musa itu maksudnya, itu simbolnya diterangkan dengan apa? Dengan memukul air, itu air. Makanya di situ ada Nabi Musa, ya, diganti Nabi Musa atau Musa, simbolnya ular. Orang Jawa kalau menanam padi, menanam tanaman di sawah, agar tidak dimakan tikus, itu kirim doa fadilahnya ke Nabi Musa. Itu tidak ada hubungannya dari agama sebelah yang katanya dari Arab sana. Makanya diterangkan, disimbolkan seperti air dibelah. Ada yang mengatakan menjadi laut merah. Laut itu maksudnya istirahat atau berhenti. Orang Jawa itu kalau bilang laut itu istirahat. Diterangkan kalau lautnya merah harus berhenti, menjadi hukum, menjadi larangan dan pantangan bagi suami istri. Kalau lagi udur, lagi merah, tidak boleh melakukan hubungan biologis. Itu semua peranatan kurang lebih ilmu Musa, kurang lebih 9 lembar atau 9 mashab. Guru sudah tidak tahu kemana kitabnya ini. Tapi kurang lebih seingat guru ada 20, ada 9. Daud digambarkan ada yang poso Senin Kemis, melakukan ilmu puasanya Daud. Itu agama seberang, agama seberang, guru tidak ngajarkan. Daud itu maknanya, kalau orang Jawa, itu tatkala menanam padi. Padinya kotor, banyak rumputnya, didawuti, artinya dibersihkan. Dibersihkan itu sama, tatkala manusia melakukan hubungan suami istri, makanya ada namanya hadas besar. Di situ Daud, ilmu Daud itu diberi atau mengeluarkan produk kitab 12 mashab atau 12 aturan. Terakhir Isa. Nah, ini juga jadi permasalahan. Makanya sampai sekarang Nabi Isa yang di dalam Injil itu sebenarnya tidak bisa disamakan dengan Isa yang ada di Quran. Ada yang mengatakan bahwa kenabian Muhammad yang di Quran tidak ada hubungannya dengan Injil. Itu memang benar karena ini dari Jawa. Nah, yang dimaksud Isa itu dewa angin. Nah, ini yang tidak diceritakan di dalam kitab. Kalau diceritakan di dalam kitab itu Nabi Isa ini disebut Ruhul Kudus. Makanya sesuatu disimbolkan angin atau hawa itu resik suci. Diibaratkan beliau Assalamualaikum Isa Al-Masih adalah putra Allah. Artinya zat yang maha suci. Bila ditarik keempat, Ibrahim mewakili sosok dia adalah
dewa api. Nah, ketemu Mbah Musa, beliau adalah leluhur kita, dewa air. Diwakili namanya dirubah Daud, dewa bumi. Isa, dewa angin, disimboli dewa langit. Nah, ini loh mulai ketemu. Nah, dari proses dewa-dewa ini mengajarkan tuntunan-tuntunan, nama-nama dewa api, dewa air, dewa bunda dirubah oleh nenek moyang dulu kita, yang merubah dari Wali Wolu Songo Tinari yang di sini. Nah, dari 4 unsur ini, 4 dewa ini terwujudlah terakhir dari mulai ketemunya bibit laki-laki dan bibit perempuan, ketemulah sampai yang disebut Ahmad, Akmat, dirubah jadi Muhammad, diterangkan dari kitab yang lain. Makanya yang disebut Muhammad adalah bentuk tubuh manusia. Sehingga proses dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 25 sudah wujud lahir berupa manusia. Makanya sudah tidak ada nabi lagi. Ini loh maksudnya. Tidak ada, karena proses manusia sudah sempurna. Ini loh yang dikatakan Ahmad, Muhammad itu makhluk pilihan yang sempurna. Maksudnya bukan satu orang. Itu bentuk tubuh manusia mulai manten baru sampai proses-proses menjadi bentuk wujud manusia yang disebut Ahmad ini. Nah, dari untuk menerangkan 1 sampai 25 itu ada kitab yang di Jawa. Guru tidak punya kitabnya, tapi saya pastikan, guru memastikan ada kitab yang di Jawa itu Nabi 1 sampai Nabi ke-25 itu kalau menyebutnya bumi selawe. Jadi satu nabi, satu contoh Adam, itu diterangkan kitab 1. Yang kedua ada kitabnya sampai selawe kitab, sampai 25 kitab disebut bumi selawe. Bumi selawe kitab 25 bagian ini menerangkan uborampe. Satu contoh, bila engkau mengalami proses seperti Adam dan Hawa, agar di dunia selamat fid dunya wal akhirah, di hari pernikahan lakukan memakai ritual alat uborampe namanya ketantowo. Nah, ketemu. Jadi ketantowo itu alat ritual agar kita di dunia selamat. Diibaratkan rumah tangga itu seperti kemanten baru. Makanya nanti ada ajaran dawet, cendol, janggelan. Nah, itu dari 25 kitab ini. Guru tidak punya kitab ini, tapi ada, saya pastikan di Jawa ada. Tinggal biasanya dipakai orang-orang yang masih sangat kuat kejawennya, tapi tidak semua. Entah mungkin di Jawa tinggal 2 atau 3 orang, tidak ngerti. Tidak sampai 5 orang ini yang disebut kitab bumi selawe. Paham ya? Nah, dari angka 25 orang Jawa nyebutnya selawe, makanya ada nilai angka yang misterius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini tidak 25 lah, ini selawe ini. Ada sesuatu baru 26. Makanya dimaknai dari nilai bahasa, nilai metabolis tubuh, keadaan manusia kalau sudah 25 tahun di dunia dimaknai selawe, selo-selone penggawe, selo-selone pengawe. Mau ndak mau seharusnya manusia dari satuan angka tahun di dunia usia 25 atau yuswa selawe harus nikah. Kalau tidak nikah ini nanti ada masalah. Begitu hebatnya sejarah, struktur metafisika, metabolis tubuh, watak karakter sudah diajarkan nenek moyang. Dan alhamdulillah pada video yang kedua ini sudah dibuka oleh guru tentang pemahaman sejarah yang disebut Adam dan Hawa itu. Nah, semoga pemahaman ini sangat bermanfaat meskipun tidak banyak tentang kitab-kitab yang lain. Di sini sudah mulai terjawab dan sudah terbukti. Bila dari kaset yang pertama dan kaset kedua, cerita nabi-nabi, kitab-kitab yang ada di seluruh dunia, passwordnya asalnya di sini.
Hawa dan Adam, Adam dan Hawa. Ini bahasa Jawa. Kuldi satu wungkul satu gedi bahasa Jawa. Artinya peradaban yang ada di dunia mutlak semua dari Jawa, tidak terbantahkan. Semoga pemahaman ini akan menyatukan kalian yang terpecah akan menjadi kumpul. Kalian kemarin yang saling menghujat sekarang saling menyadari kedua-duanya saling salah paham. Semoga tuntunan ini menjadi rahmat bagi bangsa manusia. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.